Shalom, selamat pagi anak-anakku yang dikasih dalam Tuhan. Kita akan bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita datang kepada Tuhan terlebih dahulu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk hari yang baru, untuk kembali kami melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami di sepanjang hari ini. Kami memulainya berdasarkannya pada firman Tuhan, agar kami senantiasa kuat di dalam Tuhan dan Engkau memampukan kami untuk memahami, mengerti apa yang Engkau kehendaki buat kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab terdapat di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. 2 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Ibu akan membacakan bagian firman Tuhan secara khusus di ayat 6 dan 7. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Puji Tuhan. Renungan kita pada pagi hari ini berjudul Dihibur untuk Menghibur. Generasi muda, apakah kalian memiliki sahabat pena? Sahabat yang kalian temui lewat surat menyurat? Sahabat yang berasal dari kota dan belahan dunia lain, sahabat yang melewati batas suku, agama, ras, dan budaya. Dulu ketika zaman multimedia belum berkembang seperti sekarang, kantor pos adalah tempat yang kita gunakan sebagai media pengiriman surat. Dalam setiap surat, pasti yang diterima maupun dikirim pasti terdapat sapaan pembuka, dan isinya bisa bermacam-macam termasuk menulis kata-kata yang menguatkan atau menghibur sahabat yang sedang berduka atau menderita. Generasi muda, Paulus juga melakukan hal yang sama dalam suratnya yang kedua kepada jemaat di Korintus. Penyebutan nama Timotius menunjukkan bahwa Paulus menghargai perannya terhadap jemaat di Korintus. Ada beberapa hal penting yang dapat kita pelajari dari pengantar surat ini. 1. Ia sekali lagi menegaskan kewibawaannya sebagai rasul yang dipilih menurut kehendak Allah, bukan atas pengangkatan diri sendiri atau orang lain. Ia menyampaikan salam berkat kepada penerima suratnya agar mereka terus beroleh kasih karunia dan damai sejahtera di dalam hidup dan pelayanannya. Lalu, Paulus menaikkan puji kepada Bapa yang kita kenal di dalam Kristus. Ia penuh belas kasih dan sumber segala penghiburan karena terus menghibur dia dalam segala penderitaannya. Tanpa penghiburan Tuhan, ia mungkin tidak akan bertahan karena sering mengalami berbagai penderitaan yang berat sehingga pernah juga menjadi putus asa. Pengalaman penderitaan dan penghiburan berlimpah-limpah yang Paulus alami dan terima membuat dia lebih berempati dan sanggup menghibur mereka yang berada dalam berbagai penderitaan, termasuk jemaat Korintus. Dan kita pada hari ini, kita telah menyaksikan bagaimana Paulus tetap bertahan dan merasakan penghiburan Tuhan, sehingga boleh menghibur dan juga mendorong kita untuk sanggup bertahan dalam penderitaan kita. Generasi muda, bukankah kita juga sering mendapatkan penghiburan dari Tuhan ketika kita menderita? Maka mulai saat ini kita mau belajar untuk saling menghibur di antara kita semua. Kita dapat melakukannya melalui kata-kata langsung, telepon, SMS, email, surat, Facebook, BBM, dan banyak jaringan sosial lainnya. Generasi muda, pengalaman hidup Paulus telah menjadi berkat bagi jemaat di Korintus, karena ia mau bersaksi dan menghibur mereka yang menderita. Marilah kita juga melakukannya dengan saling menghibur di antara kita, agar semua mampu bertahan dalam penderitaan, kesulitan, dan kedukaan kita. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mengingatkan kami agar kami senantiasa
mengerjakan segala sesuatunya ya Tuhan dengan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami mampu ya Tuhan menghadapi tantangan hidup ini dengan kekuatan dan penghiburan daripada Tuhan saja. Kami rindu ya Tuhan melalui kehidupan kami juga dapat menghibur orang lain yang mengalami penderitaan, menguatkan mereka lewat kehidupan kami masing-masing. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang memerintahkan kami untuk senantiasa merasakan penghiburan dari Tuhan dan mampu menghibur orang lain juga yang mengalami penderitaan. Sertai kami sepanjang hari ini Tuhan, sertai keluarga kami masing-masing, anak-anak, orang tua mereka dalam pekerjaan, dalam kehidupan aktivitas hari pas hari. Tuhan menjaga dan melindungi kami. Berikan hikmat kepada anak didik kami ya Tuhan dalam mengikuti pembelajaran sepanjang hari ini. Biarlah mereka senantiasa dimampukan untuk memahami apa yang guru-guru sampaikan, bimbingan guru terhadap mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus